Ya, ini bencana kemanusiaan ya, dan harus ditangani sebaik mungkin, dihandle, dilokalisir supaya tidak kemana-mana. Saya sangat prihatin melihatnya karena mereka menjadi korban konflik ya antar negara, antar pimpinannya. Sebagai bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saya pikir kita wajib memberikan perlindungan sesuai dengan kemampuan bangsa Indonesia. Apalagi kita juga sebagai Muslim berbuat ihsan dengan sesama makhluk itu sangat penting. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Sejak dimulainya invasi Rusia pada tanggal 24 Februari 2022 yang lalu, jutaan warga Ukraina telah melarikan diri mencari perlindungan ke beberapa negara. Dalam catatan PBB, eksodus ini merupakan yang tercepat dan terbesar di benua Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Lembaga UNHCR memperkirakan bahwa secara keseluruhan akan ada jutaan orang yang meninggalkan Ukraina, bahkan diprediksi dapat lebih banyak lagi. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena akan berdampak besar pada kesehatan psikologis para pengungsi, terutama anak-anak. Atas fakta yang menyedihkan tersebut, lantas muncul simpati dan empati dari berbagai lapisan masyarakat di dunia. Misalnya saja pemimpin Uni Eropa berjanji akan menerima semua pengungsi dari Ukraina dan akan memberikan izin tinggal dan izin bekerja hingga 3 tahun. Selain itu, Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan kepada negara-negara di Eropa Timur dalam menghadapi gelombang pengungsi yang akan datang. Pemerintah Inggris pun telah membuka negaranya bagi para pengungsi dan membayar para warganya yang bersedia menampung pengungsi Ukraina akibat serangan yang dilancarkan oleh pihak Rusia. Lantas, bagaimana masyarakat di Indonesia menanggapi hal ini? Mereka menjadi korban daripada sebuah perang di mana mereka harus terusir dari negaranya sendiri karena perang yang tidak mereka inginkan. Jadi mereka harus meninggalkan negaranya dalam situasi yang sangat mencekam. Yang penting mereka bisa menyelamatkan diri. Mungkin nanti yang harus dipikirkan lagi adalah bagaimana nasib mereka di tempat pengungsian. Yang sangat pokok mendasar itu kan yang pasti makanan, kebutuhan pakaian. Kemudian untuk mereka tinggal sementara, shelter itu juga harus mencukupi ya, memenuhi syarat kesehatan buat mereka. Yang paling besar itu kesehatan ya, benar. Kalau ada gelombang pengungsi begini pasti rentan virus ya, apalagi ini COVID juga belum reda gitu, di Eropa juga masih meningkat. Bagi saya kesehatan mental mereka menjadi hal yang utama juga, karena ketika mereka sehat mentalnya, maka mereka akan lebih kuat untuk bertahan menghadapi masalah ini. Semua perang pasti berdampak negatif. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Sebetulnya ya. Mungkin positif atau menang dari aspek politis tapi kalah dari aspek kemanusiaan. Itu merupakan bencana. Mereka tentu saja kehilangan sosial budaya yang mereka punya selama ini. Pekerjaan, tetangga, kemudian pendidikan, dan semuanya hilang. Begitu perang mereka harus pergi dan mereka menjadi korban yang suatu yang tidak mereka inginkan gitu. Ya, PBB harus segera menggalang kerjasama dengan negara-negara anggotanya, kemudian segera melakukan diplomasi kepada negara-negara untuk segera menghentikan perang tersebut, karena dampaknya itu yang menjadi korban adalah masyarakat. Sebaiknya si PBB berperan aktif ya, mencegah meluasnya peperangan ini akan lebih luas lagi.
diupayakan seminimal mungkin ada perundingan-perundingan sehingga titik temu untuk kembali berdamai, bisa hidup berdampingan, itu akan lebih baik lagi. Dengan melalui Dewan PBB itu, nah kita salurkan bantuannya. Bahkan saya inginnya Indonesia jadi juru damai. Seperti yang sudah dilakukannya Indonesia di Lebanon segala macam jadi perdamai. Saya sih lebih setuju seperti itu. Indonesia jadi juru damai gitu aja. Terkait pergerakan pengungsi dari beberapa negara akibat peperangan, Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, sejak jauh-jauh hari telah bersabda bahwa para pengungsi ini telah meninggalkan kehidupan mereka demi mencari kedamaian. Dan sekarang, setelah mereka diberikan perlindungan dan keamanan, maka menjadi kewajiban mereka untuk tinggal dengan damai dan mematuhi hukum negara. Semua pendatang harus setia sepenuhnya kepada negara angkat mereka dan harus menggunakan semua kemampuannya untuk membantu negara tersebut. Semua pemerintahan dan lembaga internasional memiliki kepercayaan yang besar atas mereka dan menjadi tugas dari para pemimpin mereka untuk memastikan bahwa semua pihak menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan keadilan. Dalam piagam PBB tercantum bahwa tujuan mereka adalah untuk menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang dan untuk hidup bersama dalam perdamaian serta untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB secara khusus menyatakan bahwa tujuan mulia ini ditopang oleh keinginan untuk menyelamatkan umat manusia dari kesalahan masa lalu yang menyebabkan dua perang dunia di abad ke-20. Setelah mengemban tanggung jawab besar ini, PBB harus berusaha memenuhi tujuan mulianya dan benar-benar menghargai perdamaian dunia sebagai masalah paling signifikan di zaman kita. Konsekuensi dari perang dunia tidak terbayangkan betapa parahnya. Pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada diri kita sendiri adalah, apakah kita ingin meninggalkan dunia ini sebagai tempat yang indah untuk anak-anak kita dan generasi mendatang? Atau apakah kita ingin menyerahkan warisan peperangan serta pertumpahan darah yang berbalut kesedihan tiada terhingga?